Oke, kali ini saya akan membahas tentang pemberian EF untuk murai batu muda hutan, dan ini masih 0 birahi dan 0 emosi, masih belum ada birahinya dan emosinya. Saya masih terapkan seperti yang dulu yang sudah saya jelaskan. Saya lakukan full EF dulu. Sudah melakukan pemberian 15 jangkrik dan sekarang masih proses untuk penurunan dan mencari takaran untuk murai batu muda hutan yang pas. Ini saya berikan contoh. Ini sudah tersedia ada 15 ekor jangkrik. Kalau masih belum kelihatan, akan saya hitung satu persatu. Saya ambil dulu cepuknya. Nah, ini murai batunya yang 0 birahi dan 0 emosi, masih belum ada apa-apa. Tidak ada. Kita lakukan pengambilan cepuk EF-nya. Satu, 2, 3, 4, sudah 5. Ini kotor ternyata. Kotorannya buang dulu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sudah 14 ekor jangkrik. Saya melakukan pengondisian 15 ekor jangkrik itu selama 10 hari, dan setelah 10 hari saya turunkan satu persatu jangkriknya. Dan sekarang pembelian ke sudah 12 hari, tentu saja turun ke 14. Kita langsung kasih saja. Dan ini burung masih full EF, dan sudah saya pelajari untuk makan full. Saya menggunakan ulat kandang supaya dia cepat makan full. Karena apa? Saya beli sedikit full dan diberikan ulat kandang di tempat fullnya supaya dia cepat tahu bahwa itu juga makanan. Lihat kondisinya, saya ambil dulu cepuknya. Sudah tercampur full sama ulat kandangnya. Jadi ketika dia metokin ulat kandang, setidaknya ada sedikit full yang ikut. Itu tidak apa-apa, supaya dia tahu dan nanti juga bisa makan full. Asli murai batu muda hutan. Belum ada birahi, belum ada emosi, karena dia baru ketangkap, mungkin masih takut. Nah, tuh. Di sini saya melakukan langsung prakteknya supaya teman-teman tidak takut. Yang katanya pakai 15 jangkrik, takut masih ragu. Ini langsung saya kasih contoh. sudah saya kasih contoh, dan tidak perlu ragu lagi untuk pengondisian murai batunya. Dia sudah langsung makan. Saya lakukan seperti ini selama 15 hari ya, selama 10 hari 15 ekor jangkrik
dan setelah 10 hari saya turunkan satu persatu sesuai takaran yang ingin dia makan. Karena ketika saya membuat video dan mengupload video hanya dengan tulisan, banyak teman-teman yang masih bertanya berapa lama kita mengaplikasikan itu. Di sini saya ambil poin di 10 hari saja, tidak terlalu lama, dan masih proses pengembungan penjemuran masih berjalan. Pengembungan itu harus dilakukan untuk murai batu muda hutan, untuk mengembalikan mental dan birahinya, untuk menstabilkan itu semua. Dia masih takut untuk memakan esnya. Ini sudah pengondisian ya, mulai batu sudah nggak gelabakan, sudah tidak takut dengan orang, dan ini masih takut untuk makan jangkriknya, masih dilihat-lihat dulu. Dan semoga video ini memberikan manfaat untuk para teman-teman kicau mania semuanya. Mungkin kalau cocok bisa diterapkan juga ke murai batunya, dan kalau tidak cocok bisa di skip saja, karena di sini saya hanya berbagi pengalaman untuk perawatan murai batu muda hutan. Lihat bulu-bulunya masih jelek sekali dan kelihatannya ini akan mabuk bulu-bulu, tapi masih saya kondisikan dulu. Pembelian jangkriknya 15 untuk 10 hari, dan setelah 10 hari kita turunkan sambil kita pantau dia habis berapa yang langsung dia telan gimana. Dan untuk pemberian ukanya itu setiap hari. Misal di pagi hari seperti yang saya jadikan titik menemukan berapa habisnya jangkrik itu biasanya ketika memberikan jangkrik di pagi hari. Soalnya ketika di pagi hari burung dalam kondisi lapar dan sangat segar, supaya dan embe ini lahap sekali untuk makan jangkrik. Tapi kalau sekarang ini mungkin masih takut untuk memakannya karena ada saya di sampingnya. Oh, dia langsung makan kan. Satu. Dia masih memakan satu. Tidak apa-apa, kita biarkan saja 14 ekor jangkrik. Bagaimana reaksinya setelah itu. Dan mulai hari ini saya akan upload lagi video di YouTube saya, karena saya sudah akan aktif lagi di YouTube karena kemarinnya saya lagi ada keperluan dan kesibukan. Sebenarnya saya ingin menjadikan burung ini sebagai burung burung percobaan untuk teman-teman semua, tetapi kemarinnya saya sibuk ketika pertama kali start 15 jangkrik dan full UK. Ini di hari pertama saya full UK dan jangkriknya 15 dan saya kasih UK, tidak saya kasih full. Setelah 5 hari langsung saya beri full di ukanya seperti yang sudah saya lihatkan tadi. Dia belum, murai batu ini masih belum ada emosi dan birahinya. Ini real
langsung teori dan prakteknya, bukan abal-abal. Kita jauhkan sedikit supaya dia lahap untuk makan jangkitnya. Dan kotorannya pun masih full EF, seperti makan full EF. Emang ini masih full EF, belum ada furnya. Itu tidak apa-apa, tidak berat kapur seperti itu pun tidak apa-apa, karena ini masih pengondisian. Saya akan lebih jauh supaya dia lebih tenang dan mau makan EF nya. Oh, agak jauh sedikit dia sudah mulai mau makan lagi. Dan ini real murai batu muda hutan yang sudah dikondisikan. Buat teman-teman yang belum paham, mungkin ada pertanyaan, bisa berikan komentar di bawah ini, dan mungkin saya akan menjawab dengan video-video yang akan saya upload berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan share jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Khususnya ini untuk pemula, jangan takut ya untuk pemberian EF. Sudah saya kasih contoh dan terapkan pemberian EF nya bagaimana. Yang baru dapat full EF dulu, setelah full EF baru di ulat kandangnya kita kasih fur, dan itu ulat kandang sudah makan fur, jadi tidak usah sering kita ganti-ganti lagi. Kalau yang pertama belum dikasih fur, harus kita lihat, kita bersihkan dulu ulat kandangnya, karena di situ ada yang mati, harus dibersihkan. Dan ketika sudah ada furnya, kita tidak perlu dibersihkan lagi, kita cuma tinggal goyang-goyangkan saja untuk menghilangkan pergantian kulit pada ulatnya. Dan ini dilakukan selama 10 hari, 15 ekor jangkrik. Kita pantau di pagi hari dia habis berapa, misal dia habis 7. Nah, ketika dia habis 7 jadi patokan saja, berarti dia maunya 77 setiap harinya, pagi 7, sore 7. Ini masih 15 pagi dan 15 sore, dan hari ini sudah mulai penurunan jadi 14 tadi pagi 14, sekarang 14 juga. Dan saya ubah posisinya supaya lebih kelihatan indinya. Nah, kita kelihatan kan asli murai batu muda hutan yang sudah pengondisian. Dan untuk ringnya itu langsung saya kasih ring. Ini masih belum ada birahi dan emosinya sama sekali, jadi saya terapkan pengondisian seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
Semoga yang saya bagikan kali ini bermanfaat, dan jika teman-teman masih kicau mania masih ada yang bingung, atau untuk pemula masih ada yang bingung, silahkan komen di bawah dan akan saya jawab untuk penanganannya atau pola rawatannya. Jadi ini sekitar jam 4:30 saya keluarkan di pagi hari, dan bukannya saya ambil dan saya kasih jangkrik 5 itu sampai sinar matahari, sampai terbitnya sinar matahari. Kemudian sekitar jam 6:30 atau jam 7 saya berikan EF kembali sebanyak 10, dan ini tadi sudah berapa, udah penurunan, jadi saya berikan 9, dan tadi pas di pagi hari 5 awal mengeluarkan waktu pengembunan. Dan lanjut penjemuran, saya tidak memiliter fisik burung untuk penjemuran. Ketika burung sudah mangap itu saya kembalikan dan saya teduhkan, itu sampai jam 9. Kalau dia mau bunyi ya syukur, kalau dia tidak bunyi ya nggak apa-apa, soalnya ini masih pengondisian. Dan setelah jam 9 itu saya lakukan full kerodong, dan sekarang ini sekitar jam 4 sore pembelian EF saya beli dan dibuka kembali. Dan biasanya ini langsung saya gantung, tapi ini untuk teman-teman berbagi pengalaman, saya taruh di bawah. Dan setelah jam 4, nanti jam 5 langsung full kerodong lagi, kita buka besoknya kembali pas jam 4:30 pagi. Supaya burung itu terkena udara pagi. Untuk teman-teman yang masih takut burung kena embun atau takut burungnya gembung, itu tidak mungkin karena kita langsung melakukan penjemuran di pagi harinya. Dan lebih baiknya ketika diembunkan itu tidak usah dirubah-rubah tempat gantungannya. Dan sekiranya teman-teman ketika mengembunkan itu, ketika sinar mataharinya muncul, itu burungnya kena, karena itu bagus sekali untuk burung, tidak terlalu panas sinar mataharinya. Dan itu mulai batunya kayak gembung, itu tidak, ini karena cuaca saja, karena agak mendung. Biasanya kalau cuacanya cerah dia tidak gembung. Dan untuk perawatan murai batu itu harus sabar, karena apa? Tidak semua murai batu itu mempunyai karakter yang bagus dan mental yang bagus, apalagi muda hutan seperti ini. Ini membutuhkan proses untuk mengembalikan mental dan fighternya. Dan ketika Anda mendapatkan murai batu muda hutan dan karakter dan mentalnya bagus, itu mungkin tidak lama, mungkin pengondisian cukup 1 bulan, itu sudah kelihatan fighter dan birahinya. Dan untuk burung ini mungkin agak lama karena sudah melalui proses 15 jangkrik, dia belum ada
faktornya belum muncul, birahinya belum muncul, ini mungkin agak lama. Dan untuk pembelian kerutu itu saya lakukan selama seminggu 2 kali, itu tetap harus dilakukan supaya burung sehat dan lincah, dan untuk memancing birahi dan emosinya juga untuk kerutu. Ini masih pengondisian dan saya letakkan di dekat akuarium supaya dia dengar gemercik air seperti di hutan. Karena saya tahu pengalaman saya, biasanya murai batu ini kalau di hutan senang di dekat-dekat air. Dari daerah pegunungan seperti itu saya letakkan di dekat akuarium supaya ada gemercik airnya. Dan untuk pemasteran saya hanya lakukan pemasteran ketika malam hari, dan suara masterannya itu pun dikecilkan. Saya menggunakan MP3 supaya burung itu lebih tenang dan tidak takut. Kalau suaranya keras itu bisa mengganggu istirahat burung dan mempengaruhi mentalnya juga. Dan mungkin kalau murai batu ini sudah ada birahi atau emosinya, akan saya buat video lagi, karena ini masih nol, jadi ini baru yang pertama saya buat. Jadi enggak begitu asik kalau nonton murai batu tapi tidak ada suara murai batunya. Ini masih pengondisian. Dan untuk makan di alas kayak di gambar itu tidak apa-apa, itu tidak akan menjadi kebiasaan murai batu ketika digantangan. Kenapa? Ketika digantangan itu murai batu itu birahi dan emosinya itu sudah ada dan sudah bagus, itu tidak akan turun. Dan sepertinya dia masih takut dengan saya, teman-teman. Dan akan saya lakukan penggantungan untuk murai batu ini. Mungkin dia masih takut, supaya tidak takut untuk makan esnya. Dan sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk share, like, dan komennya. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan di komen di bawah. Terima kasih.